Ya, selanjutnya kami panggil Ibu Uun Sokifah. Ibu Uun sudah siap? Jadi Bapak, insya Allah Ya, sambung sehat. silakan waktu 7 menit untuk Ibu Uun untuk presentasi, monggo. Ya, berkabar sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Soifah Hardianti, serta Latsar CPNS dari MTS Negeri 3 Wonogiri. Itu Bapak Tok saya. Enten. Website apa? Rancangan aktualisasi saya adalah tentang optimalisasi layanan need assessment, bimbingan, dan konseling dengan memanfaatkan website Aprolink di MTS Negeri 3 Wonogiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan asesmen, bimbingan, dan konseling melalui pemanfaatan website sekolah eh, sebagai media digital berbasis teknologi informasi. Latar belakangnya adalah karena bimbingan dan konseling merupakan layanan penting dalam sistem pendidikan untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi, memahami diri, serta menghadapi permasalahan baik pribadi, sosial, belajar, dan karir. Salah satu komponen utama dari layanan BK adalah pelaksanaan need assessment yang digunakan untuk memperoleh data awal tentang kondisi peserta didik sebagai dasar penyusunan program layanan yang tepat sasaran. Namun, pelaksanaan layanan asesmen di MTS Negeri 3 Wonogiri masih dilakukan secara manual dan konvensional menggunakan kertas atau formulir fisik. Hal ini menyebabkan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data menjadi kurang efisien, memerlukan waktu yang lama, serta berpotensi kehilangan data. Ini adalah visi misi MTS Negeri 3 Wonogiri. Visinya adalah terwujudnya siswa madrasah yang beriman, bertakwa, berbudaya kreatif, inovatif, cerdas, loyal, dan unggul. Biasa kami menyingkatnya dengan berkalbu kinclong. Kemudian misi dari MTS Negeri 3 Wonogiri adalah representasi dari visinya. Tugas dan fungsi organisasi MTS 3 Wonogiri memiliki tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran agama Islam sekurang-kurangnya sebagai mata pelajaran dasar di samping pendidikan dan pengajaran umum. Nah, kalau selanjutnya adalah tugas dan fungsi guru bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling atau konselor memiliki tugas dan tanggung jawab wewenang dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling terhadap peserta didik. Tugas guru BK terkait dengan pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan kebutuhannya, potensinya, bakat minat, dan kepribadian peserta didik mencakup dari 4 tugas perkembangan, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya, ini adalah identifikasi isu yang saya angkat di MTS Negeri 3 Wonogiri terkait tupoksi saya sebagai guru bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah belum adanya layanan need assessment, bimbingan, dan konseling secara digital di MTS Negeri 3 Wonogiri. Kemudian isu kedua adalah belum optimalnya layanan bimbingan klasikal di MTS Negeri 3 Wonogiri. Yang ketiga adalah belum optimalnya sistem tracker studi alumni di MTS Negeri 3 Wonogiri. Analisis isu yang saya gunakan adalah USG. Hasilnya adalah jumlah nilai 13. Dari hasil USG, isu yang dipilih adalah belum adanya layanan need assessment, bimbingan, dan konseling secara digital di MTS Negeri 3 Wonogiri. Kemudian, analisis core issue dari belum adanya asesmen, bimbingan, dan konseling di MTS Negeri 3 Wonogiri meliputi yaitu guru BK belum familiar dengan platform asesmen digital, kemudian masih terbiasa menggunakan metode manual. Untuk metodenya tidak ada SOP asesmen berbasis digital, belum adanya sistem kerja berbasis data digital. Materialnya tidak ada integrasi data asesmen dengan database siswa. Yang kedua, website sekolah belum mendukung fitur asesmen.
Untuk lingkungannya, belum ada kebijakan sekolah terkait digitalisasi layanan BK, tidak ada regulasi khusus dari Kemenak atau distrik terkait asesmen digital bimbingan dan konseling. Isu yang terpilih adalah belum adanya layanan need assessment. Faktanya, layanan need assessment masih dilakukan secara manual, kurang data yang terkini dan akurat. Penyebabnya adalah rekapitulasi rekapitulasi Klasi. data yang hanya Bapak lambat juga menyebabkan guru BK kesulitan dalam memetakan masalah siswa, kurang partisipasi siswa aktif. Kemudian dampaknya layanan BK kurang tepat sasaran, inefisiensi waktu dan sumber daya, potensi masalah siswa tidak teridentifikasi. Yang terakhir adalah layanan tidak merata. Selanjutnya, gagasan kreatif yang saya ambil adalah mengoptimalisasikan layanan need assessment, bimbingan, dan konseling dengan memanfaatkan website Uprolling di MTS Negeri 3 Wonogiri. Gagasan tersebut terkait dengan mata pelatihan manajemen ASN, yaitu efektivitas pelayanan publik. Pemanfaatan website Uprolling akan mengubah proses layanan need assessment yang semula manual dan inefisien menjadi sistematis dan digital. Gagasan tersebut terkait dengan manajemen mata pelatihan Smart ASN dengan penjelasan pemanfaatan teknologi. Penerapan website Uprolling menunjukkan bahwa ASN di MTS Negeri 3 Wonogiri mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk memecahkan masalah. Berikut adalah uraian kegiatannya, Bapak. Maaf, sedikit kecil sekali ya Bapak. Yang kegiatan pertama adalah menyampaikan gagasan rancangan aktualisasi kepada mentor, yang isinya membuat janji, menemui mentor, menyampaikan rencana kegiatan, meminta saran dan konsultasi dengan mentor, kemudian mencatat saran. Yang kedua, menyusun rencana kegiatan asesmen dengan pemanfaatan website Uprolling, membuat janji dengan koordinator BK, menemui koordinator BK, dan mencatat hasil diskusi. Yang ketiga, membuat akun di website, menghubungi admin website untuk mendaftar, mengisi data identitas sekolah dan identitas kepala madrasah, kemudian mengisi data siswa. Kebetulan saya mendapat siswa kelas 8 dan 9, kelas 8 DEF dan 9 AB, Bapak. Yang keempat adalah mempersiapkan link untuk diisi siswa secara online. Yang keempat adalah mensosialisasikan need assessment dengan pemanfaatan website. Yang pertama dilakukan adalah meminta izin pelaksanaan sosialisasi kepada mentor. Kedua, memberikan penjelasan pelaksanaan need assessment dengan menggunakan website. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba layanan need assessment melalui website Uprolling. Ada yang kelewatan Bapak, pengaplikasiannya malah belum saya tulis. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi tentang layanan need assessment dengan pemanfaatan. Di sini saya akan membagikan link evaluasi melalui grup WhatsApp. Nanti anak-anak mengisi link evaluasi dari situ. Kemudian mengkonsultasikannya kepada atasan mentor tentang evaluasi layanan dengan pemanfaatan website Uprolling. Demikian, ini adalah materi rekapitulasi rencana habituasi berdasarkan nilai-nilai ASR. Ini rencana jadwal kegiatan Bapak. Kegiatan pertama di minggu pertama, kegiatan kedua di minggu pertama, kegiatan ketiga di minggu kedua dan ketiga, kegiatan keempat ini saya lakukan 3 minggu, kegiatan kelima di minggu terakhir. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Pak Maliki, waktu 10 menit untuk Oke, terima kasih Mbak Uun. Oke, Ya, Bapak. Mbak Uun, terima kasih juga Bu Mentor, Bu Hanum. Maaf Bu ya. Mbak Uun, tadi saya dengar alasan sampean mengangkat itu, tapi di sini tolong nanti ditambah saja lah di latar belakang ya. Jadi, namun dampak dalam prakteknya pelaksanaan asesmen MTS di Negeri 3 Wonogiri masih dilakukan secara manual, konvensional, dan ditambah apa yang panjenengan terangkan tadi, biar lebih detail. Dan kemudian
ini kan kondisi sebenarnya, nanti diceritakan juga. Jadi konvensionalnya kenapa, terus masih menggunakan formulir yang berupa kertas tuh, itu diceritakan semua. Jadi biar biar kelihatan panjenengan itu benar-benar isu-isu ini benar-benar apa ya, problem, problem. Jadi kalau hanya sebatas masih manual, masih itu kan masih umum ya. Rata-rata kalau yang belum belum memakai aplikasi atau digital ya isi manual itu kan biasa. Jadi isu itu tidak tidak apa ya. Nanti kegiatannya juga tidak wah tidak termasuk best gitu loh. Ya nanti tolong nanti biar biar lebih lebih menukik keadaan sebenarnya, masalah-masalah yang melatar belakangi munculnya ide atau isu itu panjenengan tulis semua. Jadi di sini kan hanya masih umum ya. Oke. Terus di langkah-langkah kegiatannya. Nah ini Mbak, saya tidak akan tanya banyak karena panjenengan sudah sebetulnya sudah bagus ini Mbak untuk langkah-langkahnya. Cuma ini nanti juga disesuaikan. Contoh yang kegiatan ke berapa itu? Sebentar. Ya, ke kegiatan kedua kalau nggak salah. Nggih, Menyusun rencana kegiatan net assessment ya. Betul ya Mbak ya? nggih. Dengan memanfaatkan website Prolink. Nah, sampean nggak usah baca ini Mbak. Coba kalau sampean mau nggak usah baca itu ya. Kalau sampean mau membuat rencana kegiatan apa yang sampean lakukan? Kalau mau membuat rencana kegiatan, Ya kegiatan ya apa? menulis Kegiatan Pak. pacaran, kegiatan rencana mau jalan-jalan sama suami atau kegiatan apa? Apa yang jangan lakukan? Kalau mau membuat rencana berarti saya ya biasanya saya menulis Pak apa aja yang harus Oke dilakukan. lah, sudah sekarang sampean mau membuat rencana nulis kira-kira apa? Mau pripun Pak? Kak? Pripun Pak? Enggak. Sampean kan suka menulis kan? Suka menulis enggak? Iya, Suka menulis menulis. hanya kalau ya hal-hal penting saya menulis Pak. Oke ya. Sampean mau merencanakan nulis, kira-kira sing arep dilakoni apa? Mau buat rencana nulis. Mempersiapkan peralatan, Oke, lagi. kemudian apa Bapak? Lu ya saya nggak tahu loh. Saya bingung ini. Nah ini kan coba-coba yang lihat ya, lihat di langkah tahapan kegiatan. Sampai Nggih, mau nggih, membuat Bapak. rencana kegiatan tapi harus konsultasi pada siapa? Sama Pada mentor Bapak. koordinator Saya bimbingan. tanya, ya, Menemui koordinator. Oke. ya, Nah, terus apalagi mencatat hasil diskusi. nggih. Rencana itu kan belum sampai ke tahap itu toh Mbak. Oh, nggih, nggih, Pak. Iya. Masih di sini kalau rencana ya, Pak. Iya kan belum belum sampai ke eksekusi sesuatu kan. Oke, Satu itu. berarti rencana itu masih mempersiapkan ya tadi. Iya. Rencana itu kan ijen nonggon angen-angen kan. Paling paling Nggih. banter baru coret-coretan kan. Iya, Ya kan itu kan. Terus ini outputnya tersusunnya rencana kegiatan net oke, tersusunnya rencana bagus. Ini betul. Jadi membuat rencana yuk outputnya yuk rencana kegiatan. susunya rencana. Buat jadwal. Kalau saya sampai mau membuat jadwal, apa yang jangan lakukan membuat jadwal? Argi jadwal ki apa sing dilakoni sing disiapke wis dilakoni. Halo? Jadwal Ya. apa ini, Pak? Ya. Kalau saya, Sampai mau membuat jadwal bimbingan. Apa yang dia lakukan? nggih, membuat jadwal bimbingan. Memang Ya itulah kira-kira ngono Bapak ya. saya nggak sampai iya karena Ya. iya. Nah, ini kan tidak match dengan kegiatannya toh, Mbak. Nggih, nggih. Ya, coba lihat lihat semua Tahapannya nggih. kegiatan itu nanti langkah-langkahnya disesuaikan. Termasuk nanti gini, outputnya membuat janji dengan Oke. mentor, screenshot chat. Maksud buat janji lewat chat, produknya apa? Nah,
Hasilnya apa? Oh, Terus J, Pak. misalnya menemui mentor, foto. Saya Foto kira kan? bisa dengan foto kegiatannya, ngotot. Oh ya. Oke, menyampaikan rencana kegiatan, outputnya apa? Ya rencana kegiatan yang sudah Rencana tersampaikan ke kegiatan. siapa kan gitu kan, Mbak? Oke. Nah, artinya supaya apa namanya apa namanya linier, sorry linier ya, Iya, iya. Ya, Bapak. linier antara kegiatan, langkah-langkah dan outputnya ini harus disesuaikan biar tidak menjadi makanan input bagi penguji untuk panjenengan nanti kalau dengan dibantai kan ini saya masih memberikan masukan saja. Nanti kalau Oke, di Bapak. Terima eksekusi di kasih. RA-nya kan lebih lebih sulit kan. Ya nanti kalau kepetuk saya ya nggak masalah sih tak balik ke ya. Tapi kalau kepetuk yang lain, nah itu ge. Nah, terus ini Oke. membuat akun di website. Oke, saya tanya, sampean wis di email urung? Sampun, Bapak. Coba apa yang kamu lakukan ketika mau membuat email? Mengisi data formulir yang ada. Wong buka Sebelumnya komputer membuka, dulu kok iso ngisi data dari mana? oke, membuka webnya Iya. Bapak. Misalnya Artinya, Google, berarti saya membuka artinya Google. harus harus dilakukan dari awal, Oh, mempersiapkan ngaten. outnya. Nah itu langkah-langkahnya. Masuk langkah-langkah huruf apa misalnya apa yang kamu kan lakukan untuk makan ngemplok nasi kan juga mungkin kan mempersiapkan piring dulu kan gitu kan Mbak ya biar biar realistis gitu loh Mbak. Oh iya iya bener Oke, gitu ya. Nah, tahapannya itu disesuaikan. Terus menghubungi admin website apa? Yang tidak mungkin untuk ada outputnya ya sudah nggak usah ada harus dipaksakan pakai output, oh ya. iya kan? Mengisi data identitas sekolah, foto dari mana ya berarti kan isian identitas sekolah itu di form itu. Nah, Oke, panjenengan mau Bapak. isi data kalau formnya belum disiapkan bagaimana? Jadi Iya, sekali berarti lagi, harus ada membuka website. ya Oke. kalaupun tidak membuka, Paham, saya paham, mempersiapkan Bapak. alatnya kan, mau nulis di mana, kan gitu kan. Jadi ini barang sepele Mbak ya, barang sepele tapi biasanya ini menjadi masalah di akhirnya. Ya sampean ki urung buka lawang kok wis mlebu saka ngendi ya, bisa gitu kan. Ya kayak membuat RPP guru itu aja lah. Jadi RPP itu kan harus dibuat secara rigid banget kan. Apa yang dilakukan kayak jangan buat apa dialog drama itu dialognya skenario dibuat secara rigid atau tidak? Dibuat dialog kayak kok ngomong ini tetapi walaupun prakteknya nanti tidak sesuai dengan skenario ya itu urusan lain kan gitulah tapi ini wujud RA panjenengan ini langkah-langkah kegiatan yang panjenengan lakukan sudah detail gitu Mbak maksud saya gitu oke bisa diterima Mbak Bisa, Uun. Bapak. Oke, Ya. dapat, Bapak. Jadi ini sepele loh Mbak, ini sepele, tapi ini biasanya penguji itu hanya dilihat kenapa sampean mengangkat itu, alasannya apa. Terus, langkah-langkahmu piye supaya ini bisa berhasil. Ini saya belum tanya apa istimewanya di itu, kan belum saya tanya kan. Nah ini saya hanya ke sini Iya, aja, karena dikasih waktu nggak hanya apa-apa 7 menit lah. malah Pak Sob, jawaban. Oke, 1 menit lagi Pak Maliki. Oke, saya juga bingung mau tanya apa kan gitu ya. Tapi makanya lebih saya fokuskan ke langkah-langkahnya biar apa ya detail realistis kelihatan gitu loh. Gitu Mbak Nggih. Terima kasih Oke, Mbak. Bapak. Tuh, Atas Mbak. nuwun, Bapak. Ya. Terima kasih Pak Maliki. Selanjutnya waktu untuk Bu Hanung ya, mentor. Mentornya Ji siapa? Bapak, Ya, silakan. Ji Bapak, Silakan Ibu Hanung, Ji waktunya Bapak, 4 terima kasih. menit Salam, dari sekarang, monggo. Ji, Ji Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maliki, Haji Maliki, dan Bapak Gunawan selaku moderator, serta Bapak Ibu mentor dan peserta seminar Latsar, terkhusus pada yang terhormat Ibu Uun Saifah. Bapak, terima kasih atas masukan yang Bapak berikan kepada Ibu Uun Saifah. Ini apa yang disampaikan Ibu Uun itu memang benar Bapak, karena memang di MTS kami selama ini
masih menggunakan kertas nggih atau berbasis konvensional nggih Pak, karena selama ini memang guru BK kami itu terbatas dari guru WB dan baru kali ini kami mendapatkan guru BK yang CPNS. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti mohon bimbingan Bapak juga ke depan untuk guru BK kami semakin maju, yang mana berawal dari need assessment yang mungkin selama ini kita mengadakannya itu belum rapi Bapak, baru hanya kadangkala, dan kemudian saya melihat di permasalahan dari yang diangkat oleh Ibu Uun ini belum kurang optimalnya pembelajaran secara klasikal. Ya memang ketika kita memberikan jam masuk ke kelas pada guru BK itu karena guru BK juga saat itu GTT Bapak, jadi banyak tidak masuknya ke dalam kelas. Jadi mungkin ini yang dijadikan Ibu Un untuk lebih mendalami apa yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga Ibu Un mengangkat isu need assessment, optimalisasi layanan need assessment BK dengan memanfaatkan website Uprolink yang mungkin selama ini memang belum kami laksanakan. Sekali lagi semangat untuk Ibu Un dan terima kasih Bapak. Mohon selalu nanti membimbing Ibu Un dan kami, dan masukan-masukan dari Bapak nanti insya Allah kami perbaiki ke depan. Semangat, terima kasih. Demikian Bapak dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Anung, Ibu Un Solihah. Mungkin Jadi, Ibu dan Bu Anung bisa meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih. Sohifah Hardianti. Oke, silakan. Peserta terakhir Pak Maliki, Bapak Wafada Arif, nggih.